Pada tahun 1965, Randy Gardner, seorang murid SMA berumur 17 tahun, tidak tidur selama 264 jam, atau selama 11 hari. Untuk melihat bagaimana keadaannya tanpa tidur, pada hari kedua, matanya tidak bisa fokus. Kemudian, ia tak bisa mengenali benda-benda melalui sentuhan. Pada hari ketiga, Gardner menjadi murung dan kehilangan koordinasi. Di akhir eksperimennya, dia kesulitan berkonsentrasi, punya masalah ingatan jangka pendek, menjadi paranoid, dan mulai berhalusinasi. Meski Gardner pulih tanpa gangguan psikis atau kerusakan fisik jangka panjang, bagi orang lain, tidak tidur bisa menyebabkan hormon tak seimbang, penyakit, dan bahkan kematian. Kita baru mulai memahami alasan kita tidur. Meski tak tahu bahwa tidur itu penting, orang dewasa perlu tidur 7-8 jam setiap malam, dan remaja membutuhkan kira-kira 10 jam. Kita mengantuk karena sinyal dari tubuh kita memberitahu bahwa otak kita sudah lelah, dan sinyal dari luar memberitahu kita bahwa di luar sudah gelap. Meningkatnya hormon yang membuat kita tidur, seperti adenosin dan melatonin, membuat kita tidur sampai lelap, memperlambat pernapasan dan denyut jantung kita, dan membuat otot kita rileks. Tidur non-REM adalah saatnya DNA diperbaiki dan tubuh kita memulihkan diri untuk hari berikutnya. Di Amerika Serikat, diperkirakan bahwa 30% orang dewasa dan 66% remaja pada umumnya kurang tidur. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Tidak tidur dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh kita. Saat kita kurang tidur, pembelajaran, daya ingat, suasana hati, dan waktu reaksi terpengaruh. Tidak tidur juga dapat menyebabkan inflamasi, halusinasi, tekanan darah tinggi, dan bahkan diabetes dan obesitas. Pada tahun 2014, seorang penggemar sepak bola meninggal setelah tidak tidur selama 48 jam untuk menonton Piala Dunia. Meski kematiannya disebabkan oleh stroke, riset menunjukkan bahwa sering tidur selama kurang dari 6 jam semalam meningkatkan risiko stroke sebanyak 4,5 kali dibandingkan dengan orang yang secara konsisten tidur selama 7-8 jam semalam. Bagi sedikit orang yang memiliki mutasi genetik langka yang diwariskan, tidak bisa tidur adalah hal yang dialami setiap hari. Ini dikenal sebagai fatal familia insomnia atau insomnia bawaan fatal. Ia membuat tubuh senantiasa terjaga, mencegah tubuh untuk memasuki kondisi tidur. Dalam waktu beberapa bulan atau tahun, kondisi yang semakin memburuk ini akan menyebabkan pikun dan kematian. Bagaimana kurang tidur dapat menyebabkan penderitaan sebesar itu? Ilmuwan berpendapat bahwa ini terjadi karena akumulasi produk limbah di otak. Saat kita terjaga, sel tubuh kita menggunakan sumber energi yang dipecah menjadi berbagai macam produk, termasuk adenosin. Semakin banyak adenosin, dorongan untuk tidur atau tekanan untuk tidur meningkat. Bahkan, kafein bekerja dengan memblokir jalur reseptor adenosin. Ada produk limbah lain yang juga menumpuk di dalam otak. Dan jika mereka tidak dibersihkan, mereka akan memberi muatan yang terlalu besar di otak dan diduga menyebabkan banyak dampak negatif dari kurang tidur. Jadi, apa yang akan terjadi di dalam otak kita saat kita tidur untuk mencegah ini? Ilmuwan menemukan yang disebut sistem glimpatik, sebuah mekanisme pembersih yang membersihkan akumulasi produk limbah dan sangat aktif pada saat kita tidur. Sistem ini berfungsi menggunakan cairan cerebrospinal untuk mengeluarkan produk beracun yang terakumulasi di antara sel-sel. Pembuluh limfatik yang berfungsi sebagai jalur bagi sel kekebalan tubuh, baru-baru ini ditemukan di dalam otak. Pembuluh limfatik juga dapat membersihkan produk limbah sehari-hari di otak. Sementara para ilmuwan terus menelusuri mekanisme restorasif di balik tidur, kita yakin bahwa tidur adalah sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan kewarasan kita.